Bangun tidur dengan nyeri, duduk sebentar lutut sakit, berdiri sebentar unggung pegal. Apakah ini harus diterima sebagai bagian dari tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Bimbingan Lansia. Bimbingan untuk keresahan bapak dan ibu dalam hal kesehatan dan kehidupan di usia senja. Sebelumnya silakan subscribe dan berikan komentar. Apa harapan terbesar bapak ibu di usia yang sudah lanjut agar dibantu aminkan oleh sahabat lansia lainnya? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana buah sederhana ini bisa menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, daya tahan tubuh, mata, jantung, tulang, kulit, bahkan juga membantu tidur nyenyak tanpa obat. Karena hidup sehat itu bukan soal mahal atau mewah, tapi soal pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, kita sering merasa perut mulai mudah kembung. Makan sedikit sudah terasa penuh dan buang air besar tidak lagi selancar dulu. Kadang kita berpikir itu hal biasa, tapi bila dibiarkan terus-menerus, keluhan kecil ini bisa menjadi pintu masuk bagi banyak masalah lain. Dari kurang makan, gangguan tidur sampai daya tahan tubuh yang melemah. Tubuh kita seperti rumah butuh saluran pembuangan yang bersih. Dan disinilah pepaya memainkan perannya dengan sangat lembut tapi efektif. Buah ini mengandung enzim papain yang bekerja seperti alat bantu cerna alami. Ia membantu memecah protein dalam makanan sehingga lambung tidak perlu bekerja terlalu berat. Cocok sekali untuk lansia yang lambungnya mulai sensitif. Selain itu, serat larut dalam pepaya membantu membersihkan dinding usus seperti sapu yang mengangkat kotoran menumpuk. Bukan hanya membantu buang air besar menjadi lebih teratur, tapi juga menciptakan lingkungan yang sehat bagi bakteri baik di dalam perut. Karena bakteri baik inilah yang banyak membantu dalam menjaga daya tahan tubuh dan suasana hati. Sebuah penelitian dari Journal of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi rutin buah kaya serat larut selama 2 minggu mampu memperbaiki frekuensi buang air besar dan mengurangi rasa kembung pada lansia hingga 49%. Saya teringat cerita Pak Usman, 71 tahun dari Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan. Beliau dulu mengeluhkan perut, selalu terasa keras setiap pagi. Tidak nyaman duduk lama di kursi, bahkan nafsu makan menurun karena takut perut semakin penuh. Sejak cucunya memperkenalkan kebiasaan sederhana, makan 2 potong pepaya matang setiap pagi sebelum sarapan, keluhannya berangsur hilang. Pak Usman bahkan berkata, rasanya seperti perut saya dibersihkan dari dalam. Yang menarik, semua itu terjadi tanpa obat pencahar, tanpa teh pelangsing, tanpa puasa panjang. Hanya dengan satu langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Bapak dan Ibu, pernahkah merasakan perut lega setelah buang air besar dengan lancar? Tubuh terasa lebih ringan, pikiran pun jadi lebih tenang. Itulah salah satu tanda bahwa sistem pencernaan kita bekerja dengan baik. Dan jika pencernaan sehat, maka langkah kita pun jadi lebih ringan, tidur jadi lebih nyenyak, dan pikiran pun jadi lebih jernih. Maka tidak berlebihan jika saya katakan menjaga pencernaan adalah dasar utama untuk menjaga seluruh tubuh tetap sehat. Mulai hari ini sebelum mengambil kopi atau teh manis di pagi hari, coba perhatikan apakah ada sepotong pepaya di meja makan. Karena bisa jadi itu bukan hanya buah, tapi bagian penting dari kesehatan bapak dan ibu yang selama ini dicari. Bapak dan ibu yang saya cintai, pernahkah merasa tubuh mudah sekali terserang batuk, pilek, atau masuk angin? Kadang hanya karena kena angin malam sedikit saja. Besok paginya sudah merasa meriang, atau setelah capek sedikit langsung rebah dan butuh waktu lama untuk pulih. Hal seperti itu sebenarnya bukan karena tubuh lemah semata, tapi karena pagar pertahanan tubuh yang kita sebut sistem imun mulai menurun seiring usia. Dan menariknya, salah satu cara paling sederhana untuk memperkuat pagar itu bukanlah dengan obat mahal atau suplemen luar negeri, tapi dengan sesuatu yang sangat dekat, sangat alami. Pepaya matang. Pepaya mengandung vitamin C yang tinggi. Bahkan 1 potong pepaya berukuran sedang saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh. Tapi bukan cuma itu. Vitamin C dalam pepaya juga bekerja bersama vitamin A dan I, membentuk barisan perlindungan bagi tubuh dari serangan virus dan bakteri. Vitamin A menjaga kekuatan jaringan pelindung seperti kulit dan saluran pernapasan. Vitamin I memperkuat membran sel agar tidak mudah rusak. Selain itu, pepaya juga mengandung folat dan senyawa flavonoid. Keduanya berperan penting dalam pembentukan sel darah putih, tentara kecil yang bertugas mengenali lalu menyerang kuman penyebab penyakit. Sebuah studi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi buah kaya vitamin C secara teratur menurunkan kejadian infeksi saluran napas atas pada lansia sebesar 40%.
Saya teringat kisah Bu Warsini 66 tahun dari Klaten. Dulu beliau sering sakit ringan. Batuk beberapa minggu tidak sembuh, pilek bolak-balik. Anaknya sempat khawatir dan membawa beliau ke dokter beberapa kali. Tapi sejak mulai sarapan pepaya setiap hari, kondisinya berubah. Ia tidak lagi sering sakit. Tubuh terasa lebih kuat dan semangat pun kembali muncul. Bu Warsini tidak paham soal vitamin atau antioksidan, tapi ia tahu satu hal. Badannya terasa lebih sehat dari dalam, dan kadang tubuh kita lebih jujur daripada semua kata-kata. Bapak dan Ibu, bukankah menyenangkan bila di usia senja kita tetap bisa beraktivitas tanpa takut sakit-sakitan, tanpa harus selalu ke klinik tanpa bergantung pada obat-obatan? Mungkin jawabannya sesederhana sepotong pepaya di pagi hari. Karena jika imunitas kita kuat, kita tidak hanya terhindar dari penyakit, tapi juga hidup dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Bapak dan Ibu, pernahkah saat membaca Quran atau Al-Quran huruf-huruf terasa kabur, atau ketika malam tiba pandangan seperti diselimuti kabut dan lampu jalan terasa terlalu menyilaukan? Kondisi ini sering dianggap sebagai hal wajar karena usia. Tapi sebenarnya banyak gangguan pada penglihatan yang bisa diperlambat atau dicegah jika tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat. Terutama dari buah-buahan yang selama ini kita anggap sepele. Salah satunya adalah pepaya. Di dalam dagingnya yang lembut dan manis tersimpan vitamin A dalam jumlah tinggi serta 2 antioksidan penting untuk kesehatan mata, lutein dan zeaxanthin. Vitamin A membantu menjaga fungsi retina agar tetap optimal, terutama saat cahaya rendah. Sedangkan lutein dan zeaxanthin bertugas menyaring cahaya biru yang berlebih melindungi bagian tengah retina yang disebut makula, makcil yang sangat menentukan ketajaman penglihatan. Bila rusak, kita bisa mengalami kesulitan membaca, mengenali wajah, atau melihat detail halus. Bahkan dalam jangka panjang, kerusakan pada makula dapat menyebabkan gangguan berat seperti degenerasi makula atau katarak. Sebuah riset dari The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah-buahan kaya vitamin A dan lutein dapat mengurangi risiko penurunan penglihatan hingga 36% pada kelompok usia lanjut. Saya jadi teringat Pak Raden 70 tahun pensiunan guru dari Kuningan. Beliau bercerita bahwa sejak pandemi ia lebih sering membaca buku di rumah, tapi lama-lama matanya cepat lelah, terasa pedih, dan sulit fokus. Dalam waktu 3 minggu, beliau merasakan perubahan. Bacaan kembali tampak terang dan tidak perlu sering-sering menguc. Yang membuat saya tersentuh adalah cara Pak Raden mengucapkannya. Ia berkata, saya tidak paham kandungannya dok, tapi saya tahu pepaya ini seperti kacamata dari dalam. Bapak dan Ibu, betapa indahnya bila di usia sekarang kita masih bisa menikmati wajah cucu dengan jelas, melihat warna bunga di halaman, atau membaca tanpa rasa pusing. Semua itu bukan lagi harapan kosong. Selama kita mau memelihara mata dari dalam, bukan hanya dari luar. Jangan tunggu mata kita semakin kabur, mulailah dari sekarang. Rawat mata dengan pilihan yang sederhana, alami, dan tersedia di rumah. Pepaya matang yang mungkin esok pagi sudah ada di meja makan kita. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, pernahkah merasakan jantung berdegup kencang? Padahal kita sedang duduk diam atau bangun pagi dengan kepala terasa berat, tubuh lemas, dan langkah kaki goyah walau baru melangkah ke halaman rumah. Banyak orang mengira itu pertanda kelelahan atau hanya efek usia. Tapi seringki itu adalah sinyal dari jantung yang mulai bekerja lebih keras dari seharusnya karena tekanan darah yang tak lagi seimbang atau pembuluh darah yang kehilangan kelenturannya. Namun, siapa sangka jawaban untuk menenangkan jantung dan menjaga tekanan darah bisa datang dari sepotong buah yang nyaris kita abaikan. Pepaya, buah ini kaya akan kalium, yaitu mineral yang sangat penting untuk membantu tubuh mengeluarkan kelebihan natrium. Zat yang biasa kita dapat dari garam dalam makanan sehari-hari. Ketika natrium menumpuk, tekanan darah akan meningkat. Tapi dengan kalium yang cukup, tubuh punya cara alami untuk menurunkannya melalui urin, maka tekanan darah bisa lebih tenang dan terkendali. Bukan itu saja, pepaya juga mengandung vitamin C, likopen, dan beta-karoten. Ketiga antioksidan kuat ini bekerja sama melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga agar tetap lentur dan tidak mudah tersumbat. Bila pembuluh darah sehat, aliran darah ke jantung dan otak pun lancar. Sebuah studi dari British Heart Foundation menyebutkan bahwa konsumsi buah kaya antioksidan secara teratur berkaitan erat dengan penurunan risiko serangan jantung hingga 25% pada lansia di atas 65 tahun. Saya teringat cerita Bu Sumarni 67 tahun dari Salah. Dulu beliau sering merasa dadanya sesak setelah menaiki tangga. Sudah coba berbagai obat, tapi tetap saja dada terasa tidak nyaman. Setelah mengubah sarapan paginya, yang dulu selalu nasi uduk atau gorengan menjadi 2 potong pepaya matang, hasilnya mengejutkan.
Dalam waktu 1 bulan, keluhannya berkurang, bahkan tidurnya lebih nyenyak. Beliau berkata, "Detak jantung saya sekarang seperti irama gamelan, Dok. Tenang dan teratur." Saya tersenyum mendengar itu karena memang jantung yang tenang adalah pertanda tubuh yang sedang damai. Bapak dan Ibu, menjaga jantung tidak harus menunggu tanda bahaya muncul. Mulailah dari hal kecil dari apa yang kita masukkan ke tubuh tiap pagi. Karena seringkali yang mampu memperpanjang napas kita bukan obat mahal, tapi kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah saat bercermin Bapak Ibu merasa kulit tampak kusam, kering, atau mulai mengendur, atau lutut terasa ngilu saat menaiki anak tangga? Meski hanya 2 atau 3 langkah, banyak lansia mengira hal-hal itu adalah akibat dari usia yang tak bisa dilawan. Padahal sebagian besar keluhan pada kulit dan tulang bukan hanya karena usia, tapi karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri dari dalam. Salah satu nutrisi terpenting untuk menjaga kekenyalan kulit dan kekuatan tulang adalah vitamin C. Dan pepaya adalah salah satu buah tropis yang mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, bahkan dalam beberapa kasus lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin ini berperan dalam merangsang produksi kolagen, yaitu zat yang menjaga elastisitas kulit, mencegah keriput, dan mempercepat regenerasi jaringan kulit yang rusak akibat paparan matahari atau usia. Tapi manfaat pepaya tidak berhenti di kulit. Di dalamnya juga terdapat vitamin K, nutrisi penting yang sering dilupakan. Vitamin K membantu tubuh mengikat kalsium agar terserap langsung ke tulang, bukan tertinggal di pembuluh darah. Dengan begitu, tulang menjadi lebih padat dan kuat serta risiko pengeroposan dapat dikurangi secara signifikan. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mendapatkan asupan vitamin K dan cukup setiap hari memiliki kepadatan tulang yang lebih baik dan risiko jatuh yang lebih rendah. Saya teringat Bu Siti Aminah, 70 tahun dari Tasikmalaya. Beliau punya kebiasaan sederhana namun unik, menyimpan potongan pepaya matang di kotak kecil dalam lemari es. Setiap pagi dan sore beliau makan sedikit demi sedikit. Katanya kulitnya yang dulu mudah kering dan pecah-pecah sekarang terasa lembab dan halus. Bahkan lututnya yang dulu nyeri saat salat kini sudah lebih ringan. Ia tidak memakai lotion mahal, tidak minum suplemen dari luar negeri, hanya dari pepaya. Bu Aminah berkata dengan polos, "Saya tidak paham vitamin, Dok. Tapi sejak makan pepaya, badan saya tidak rewel lagi. Itulah keajaiban buah alami yang bekerja dari dalam. Bukan hanya mempercantik wajah, tapi juga menguatkan dasar tubuh. Tulang yang menopang langkah kita setiap hari." Bapak dan Ibu, tidakkah menyenangkan bila di usia sekarang kita masih bisa tampil segar, kulit tetap halus, kaki tetap kuat untuk melangkah menuju masjid, pasar, atau sekadar menyapu halaman rumah tanpa rasa sakit, tanpa keluhan? Dan bayangkan betapa hangatnya jika setiap langkah terasa ringan dan kulit tangan tetap lembut saat menggandeng cucu tercinta berjalan di pagi hari. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, menghadirkan pepaya sebagai bagian dari kebiasaan harian. Bapak dan Ibu, apakah akhir-akhir ini tidur terasa semakin sulit? Kadang sudah berbaring sejak jam 9. Sudah malam, tapi mata masih terbuka sampai hampir tengah malam atau baru bisa tertidur. Namun 2 jam kemudian terbangun lagi dan sulit untuk memejamkan mata kembali. Banyak lansia yang mengira kondisi ini adalah hal biasa. Tapi jika dibiarkan, kurang tidur bisa berdampak besar. Tubuh menjadi lemas. Pikiran cepat marah, daya tahan menurun, bahkan risiko jatuh dan sakit meningkat. Tidur nyenyak adalah salah satu dasar penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Yang menarik, pepaya, buah yang sederhana dan lembut ternyata bisa menjadi teman baik di malam hari. Di dalamnya terkandung triptofan, yaitu asam amino alami yang menjadi bahan baku pembentukan serotonin. Serotonin adalah senyawa yang membuat kita merasa tenang, nyaman, dan damai. Saat malam tiba, serotonin ini akan diubah menjadi melatonin, hormon tidur alami tubuh yang mengatur ritme tidur dan bangun. Tidak seperti obat tidur yang membuat tubuh mengantuk secara paksa. Melatonin bekerja lebih lembut mengikuti irama alami tubuh. Maka saat kita makan pepaya secara teratur, terutama di sore hari menjelang malam, tubuh akan merasakan sinyal lembut. Sudah waktunya untuk beristirahat. Saya masih ingat cerita Pak Darmin, 73 tahun dari Karawang. Beliau sering mengeluh tidur malam hanya 2-3 jam dan itu pun tidak nyenyak. Anak perempuannya kemudian menyarankan makan pepaya matang tanpa gula setiap sore sekitar jam 5. Dalam 2 minggu tidurnya mulai berubah. Ia bisa terlelap tanpa bantuan teh hangat atau obat apapun. Bangun pagi pun tubuh terasa segar, tidak pegal. Pak Darmin bilang, "Saya tidak tahu apakah itu karena buahnya atau karena cara saya menikmatinya.
Tapi yang jelas sejak rutin makan pepaya malam saya jadi lebih damai. Istrinya Bu Rukmini bahkan bercerita bahwa sejak Pak Darmin tidur lebih nyenyak, mereka kembali bisa berbagi waktu malam dengan tenang. Tak ada lagi keluhan gelisah, tak ada lagi harus bangun tengah malam. Hanya suasana hening dan kehangatan yang dulu sempat hilang. Dan memang betul, bukan hanya kandungannya, tapi juga momen tenang saat mengunyah buah yang lembut dan manis itu perlahan membantu pikiran ikut melambat, mengajarkan tubuh untuk beristirahat. Bapak dan Ibu, tidakkah menyenangkan jika kita bisa tidur nyenyak tanpa tergantung obat dan bangun pagi dengan hati ringan serta semangat baru? Cobalah mulai malam ini. Ambil 2 potong pepaya matang dari kulkas, duduk di teras, nikmati dalam diam. Mungkin dari situ tubuh Bapak dan Ibu bisa mulai belajar kembali mengenali ritme alami yang selama ini hilang karena kesibukan dan kekhawatiran. Bapak dan Ibu, sampai di sini mungkin kita mulai tergerak. Ternyata hanya dari sepotong pepaya, tubuh kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. Dari perut yang lancar, imun lebih kuat, mata lebih terang, jantung lebih tenang, kulit lebih halus, sampai tidur lebih lelap. Namun sebelum Bapak Ibu menjadikan pepaya sebagai kebiasaan harian, izinkan saya sebagai seorang dokter menyampaikan satu hal penting. Tidak ada makanan yang sepenuhnya sempurna, termasuk pepaya. Meski alami dan menyehatkan, pepaya tetap perlu dikonsumsi dengan bijak. Terutama bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Pertama, jangan berlebihan. Pepaya mengandung enzim papain yang sangat baik untuk pencernaan, tapi dalam jumlah terlalu banyak, terutama bila dimakan saat perut kosong, bisa menyebabkan mulas, diare, atau bahkan memperparah asam lambung. Terutama bagi Bapak Ibu yang punya riwayat MA atau lambung sensitif, sebaiknya cukup 2 atau 3 potong per hari, dikunyah perlahan setelah makan besar atau sebagai camilan di sore hari. Saya pernah menemani seorang pasien Bu Halimah 64 tahun dari Pontianak yang semangat mencoba pola makan sehat dengan pepaya. Tapi karena terlalu semangat, beliau memakan setengah buah pepaya besar sendirian setiap pagi saat perut kosong. Akibatnya bukan sehat yang didapat, melainkan nyeri ulu hati dan mules sepanjang siang. Setelah kami evaluasi, kami atur porsinya dan kini ia tetap bisa menikmati pepaya dengan nyaman. Kedua, hati-hati bagi Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Meskipun kandungan vitamin K dalam pepaya tidak setinggi pada sayuran hijau seperti bayam atau brokoli, tetap ada potensi interaksi bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bila Bapak Ibu rutin mengonsumsi obat seperti warfarin atau aspirin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan pepaya sebagai buah harian. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki gangguan fungsi ginjal, perlu lebih hati-hati. Kandungan kalium yang tinggi dalam pepaya bisa berdampak jika tidak diawasi. Maka berkonsultasilah terlebih dahulu sebelum menjadikannya bagian dari pola makan rutin. Contoh lainnya adalah Pak Yahya, 69 tahun dari Lombok. Beliau rutin makan pepaya, tapi juga sedang dalam pengobatan pasca stroke ringan. Setelah berkonsultasi, dosis pepayanya disesuaikan. Bukan dihindari, tapi dikonsumsi dengan pengawasan. Ketiga, pilihlah pepaya yang matang sempurna, berwarna oranye cerah dan tidak terlalu lembek. Pepaya yang masih mentah atau terlalu lama disimpan bisa mengandung bakteri atau menyebabkan gangguan perut, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat dulu. Hindari juga mencampurkan pepaya dengan gula buatan, susu kental manis, atau sirup karena bisa mengurangi manfaat pepaya dan sekaligus meningkatkan risiko diabetes. Dan terakhir, dengarkan tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Jika setelah makan pepaya tubuh terasa segar, ringan, dan enak, itu adalah tanda bahwa tubuh menerimanya dengan baik. Tapi jika muncul keluhan baru seperti mules, kembung, atau lesu, mungkin saatnya mengevaluasi kembali porsi atau waktu konsumsinya. Ingat, yang terpenting bukan hanya apa yang kita makan, tapi bagaimana kita memperlakukan tubuh saat makan dengan penuh kesadaran, perlahan, dan penuh rasa syukur. Karena pepaya yang sama bisa jadi penyembuh. Tapi bila dikonsumsi tanpa bijak, bisa pula menjadi penyebab gangguan. Maka bijaklah dalam memilih waktu, porsi, dan cara mengonsumsinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita telah berjalan cukup jauh bersama hari ini. Dari satu buah yang sederhana, kita telah menemukan begitu banyak manfaat tersembunyi yang selama ini mungkin terabaikan karena terlalu akrab, terlalu murah, terlalu biasa. Tapi justru disitulah letak keajaibannya, karena yang sederhana seringkali menyimpan kekuatan luar biasa. Pepaya bukan buah dari luar negeri. Bukan pula produk mahal berlabel kesehatan. Ia tumbuh di pekarangan, dijual di pasar tradisional,
dan sering dibiarkan membusuk sudut meja makan. Namun tanpa banyak bicara, pepaya menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesehatan alami untuk tubuh yang menua dengan anggun. Perut terasa lebih ringan. Daya tahan tubuh perlahan menguat, mata tetap tajam, jantung menjadi lebih tenang, kulit terasa segar, tulang tidak lagi nyeri, tidur pun kembali nyenyak. Dan semua itu bukan dimulai dari klinik, bukan dari apotek, tapi dari satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Saya paham tidak semua orang langsung yakin hanya dengan mendengar. Maka izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu mencobanya sendiri. Bukan demi saya, bukan untuk membuktikan teori, tapi sebagai bentuk kasih sayang pada tubuh agar ia bisa kembali menemukan iramanya yang alami. Mulai besok pagi, ambillah 2 atau 3 potong pepaya matang, makanlah perlahan. Nikmatilah dengan tenang dan rasakan apa yang berubah dalam tubuh Bapak dan Ibu selama 7 hari ke depan. Dan kalau Bapak Ibu merasakan perubahan meskipun sedikit, saya undang untuk berbagi pengalaman di kolom komentar di bawah. Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi untuk teman sebaya lainnya yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Lalu jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada saudara, tetangga, dan teman seperjalanan hidup Bapak Ibu. Karena siapa tahu hanya dengan 1 potong pepaya, kita telah membantu menjaga 1 jiwa dengan cara yang paling lembut dan penuh kasih. Saya Dr. Rahmat Widodo tidak hanya menyampaikan ini sebagai dokter, tapi sebagai sahabat yang peduli akan masa tua yang tetap sehat dan bermakna. Mari kita undang pepaya kembali ke meja makan kita. Bukan karena tren, bukan karena saran dokter, tapi karena tubuh kita pantas mendapatkan perawatan terbaik dari sumber yang paling alami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bersyukur, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.